Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami akan menjelaskan praktikum dari praktikum 1 sampai praktikum 13. Yang dimana praktikum 1 saya sendiri yang membawakan. Pada praktikum 1 yaitu membuat plot sinyal yang dipresentasikan dengan fungsi yang dimana n sama dengan 0, 6, di mana variabel angka dari 0 hingga 6 disimpan dalam vektor n, dan h sama dengan 2 kali 0,8 pangkat n, yaitu rumus untuk menghitung nilai-nilai sinyal Hn. Yang selanjutnya sistem Hn dan H, yaitu untuk menampilkan titik-titik koordinat yang sesuai dengan nilai Hn. Sedangkan X label dan Y label itu untuk menambahkan label ke sumbu X dan Y pada grafik. Selanjutnya saya akan menampilkan plot sinyalnya. Pada saat 2 kali 0,8 pangkat 1 sama dengan 1,6. Kemudian pada saat 2 kali 0,8 pangkat 2 hasilnya 1,3. Dan pada saat 2 kali 0,8 pangkat 3 hasilnya 1,24. Pada saat 2 kali 0,8 pangkat 4 hasilnya adalah 0,81. Dan pada saat 2 kali 0,8 pangkat 5 hasilnya 0,65. Dan yang terakhir 2 kali 0,8 pangkat 6 hasilnya 0,52. Selanjutnya dilanjut praktikum 2. Baik, untuk praktikum kedua saya akan menjelaskan di sini dibuatnya suatu plot sinyal, kemudian di mana nilai n itu adalah dari 1 sampai 10, kemudian penentuan nilai P-nya ditentukannya sebuah syarat yaitu pada nilai yang kedua hingga yang ke-6 itu bernilai 1 dan lainnya bernilai 0. Maka dibuat di situ nilai P itu sebesar 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, dan 0, 0, 0, 0. Sehingga membuat plot sinyal yang dimana X label itu adalah nilai N dan Y label nilai Pn. Dapat dilihat pada grafik. Pada grafik menunjukkan nilai tersebut. Baik. Untuk praktikum ketiga, dilanjutkan oleh Putri. Pada praktikum 3 yaitu visualisasi sinyal unit impuls, yang dimana n sama dengan yang nilainya dari min 10 hingga 10. Terus delta sama dengan 0, 1, 10, 1, 0, 1, 10, yaitu untuk membuat vektor delta yang panjangnya 21. Kenapa 21? Karena dari min 10 ke 10 itu nilainya 21. Vektor ini diisi dengan angka 0 kecuali pada saat n sama dengan 0, di mana isi dengan angka 1. Fungsi delta yang nilainya hanya 1 pada n sama dengan 0 dan 0 di tempat lain. Stem n delta yaitu untuk membuat grafik dari fungsi delta. Output dari kode ini yaitu bisa dilihat pada plot sinyalnya. Yang dimana di sini pada saat dia 0, diketahui di saat nilai n-nya 0, nilainya 1. Selanjutnya dilanjutkan dengan gini, praktikum 4. Baik, di praktikum 4 dapat dilihat bahwa ada fungsi delta dengan imsek. Jadi pertama di sini fungsi imsek dapat dilihat fungsinya pada modul, di mana fungsi imsek berisi nilai-nilai delta. Jadi di sini kita akan menghasilkan nilai sinyal delta dengan rentang angka min 10 sampai dengan 10 dengan impuls pada n yang equal to 0. Maka dibuatlah plot sinyal sehingga menghasilkan sebuah grafik. Di mana grafik tersebut nilai 0 pada nilai 0 itu berada pada amplitudo 1 dan sisanya berada di 0. Baik, untuk praktikum kelima. Selanjutnya praktikum 5 yaitu plot sinyal unit step, yang dimana n sama dengan min 10, 10 itu yaitu dari nilai min 10 hingga 10 disimpan dalam vektor n. Kemudian Heaviside n ini untuk menghitung nilai-nilai fungsi Heaviside un untuk setiap nilai n dalam vektor. Fungsi Heaviside ini menghasilkan 1 jika n lebih besar dari 0 atau nilainya positif, dan jika n
lebih kecil atau nilainya negatif, hasilnya negatif. Terus ini stem n ini merupakan fungsi untuk membuat grafik dari fungsi Hfz-UN. Dapat dilihat dari plot sinyalnya, yaitu yang dimana pada saat nilainya positif, saat nilai n-nya positif sama dengan 1. Ketika nilai n-nya negatif, hasilnya 0. Selanjutnya, praktikum 6 dibawakan oleh Dini. Baik, untuk praktikum 6, saya akan menjelaskan di mana pada praktikum 6 terdapat 4 tugas, yaitu tugas pertama membuat suatu plot sinyal eksponensial, di mana nilainya dari jarak 0 sampai dengan 15, dengan X-nya konstanta 0,9 pangkat N. Dibuatnya suatu sinyal eksponensial sehingga menghasilkan sebuah grafik. Kemudian untuk dijelaskan bagaimana apabila suatu pangkat itu ditambahkan tanpa ada tanda titik. Nah, maka akan keluarnya kode error karena tanda pangkat itu tidak akan berfungsi di elemen lain, maka akan muncul kode error di situ. Kemudian dibuatnya nilai YN di mana konstantanya dari 0,9 menjadi 2. Nah, jadi nilai Y itu sama dengan 2 pangkat nilai N, di mana nanti sinyalnya akan berbeda. Nah, apabila dibandingkan sinyal Xn dan Yn, maka sinyal Xn dan Yn memiliki bentuk yang mirip. Tapi faktor suatu konstanta itu mempengaruhi pertumbuhannya. Ketika di Xn, sinyal akan mendekati 0 sehingga N itu mendekati tak hingga. Sebaliknya, apabila konstantanya itu A pada sinyal Yn, maka sinyal itu akan tumbuh secara eksponensial dengan cepat ketika N itu meningkat. Selanjutnya, Baik, praktikum 7 yaitu plot sinyal sinusoidal, yang dimana di sini kita akan membuat plot sinusoidal. Yang pertama membuat sinyal S1N sama dengan 2 sin 2N, yang dimana A sama dengan 2 merupakan amplitude sinyal, omega sama dengan 2 merupakan frekuensi sinyal, theta 0 merupakan fase sinyal. Kemudian stem N S1 R itu merupakan untuk menampilkan plot sinyal S1N dengan warna merah. Kemudian membuat sinyal S2N sama dengan 2 sin 2N tambah Pi. Yang dimana stem N S2B ini untuk menampilkan plot sinyal S2N dengan warna biru. Kemudian yang ketiga ini untuk membuat sinyal S3N sama dengan 2 sin 4N tambah Pi. Yang dimana stem N S3G untuk menampilkan plot sinyal S3N dengan warna hijau. Selanjutnya, untuk membandingkan dari yang dimana ketika membandingkan S1N dan S2N, keduanya memiliki frekuensi yang sama, tetapi fase awalnya itu berbeda. S2N ini dimulai dari nilai minimum, sedangkan S1N dimulai dari nilai 0. Ini menghasilkan perbedaan fase antara kedua sinyal. Kemudian ketika membandingkan S2N dengan S3N, S3 ini memiliki frekuensi yang 2 kali lipat lebih tinggi daripada S2N. Dan fase awalnya juga berbeda. S3N dimulai dari nilai minimum seperti S2N, tetapi memiliki frekuensi yang lebih tinggi, sehingga memiliki lebih banyak osilasi dalam satu periode. Selanjutnya. baik, untuk praktikum ke-8, di sini kita disuruh untuk membuat tiga plot sinyal. Yang pertama untuk nilai Xn, Gn, dan Yn. Untuk nilai N, untuk nilai X, maka dibuatnya suatu rumus seperti konstantanya 0,5 dikali dengan nilai N. Untuk Gn itu dipakai konstantanya nilainya X tambah 2, sedangkan pada Yn itu X dikurang 2. Maka dari ketiga plot sinyal tersebut, pada sinyal Xn itu merupakan sinyal linear dengan pertumbuhan yang konstan. Sedangkan pada sinyal Gn itu merupakan hasil penambahan konstanta 2 pada sinyal Xn. Sedangkan pada sinyal Yn itu adalah hasil pengurangan konstanta dari sinyal Xn. Hasil plot tersebut menunjukkan suatu pergeseran amplitudo, sehingga yang Gn itu lebih tinggi 2 unit dan Yn itu lebih rendah 2 unit. Nah, jadi ini akan menggambarkan suatu penambahan dan pengurangan konstanta terhadap sinyal dasar. Ini dapat dilihat pada grafik yang telah dibuat di plot sinyal. Baik, untuk praktikum ke-9
Praktikum 9 yaitu penskalaan amplitudo, yang dimana di sini kita akan membuat 3 skala ya, kayak 3 plot. Yang plot pertama itu plot sinyal XN, yang dimana nilai N-nya itu min 5 sampai 5. Kemudian X-sin 2 kali N ini untuk menghitung sinyal kali N menggunakan fungsi sinus. Kemudian pada plot yang plot sinyal GN yaitu dengan menggunakan 2 kali X untuk menghitung sinyal GN dengan menggandakan amplitude sinyal XN. Kemudian pada yang ketiga plot sinyal YN untuk dengan menggunakan Y 0,5 kali X untuk menghitung sinyal YN dengan mengurangi amplitude sinyal XN. Untuk perbandingan dari plot ketiga ini yaitu dapat dilihat dari grafiknya, yang dimana sinyal XN sama dengan sin 2N adalah sinyal sinusoidal dengan frekuensi 2 kali lipat dari frekuensi fundamental sehingga memiliki periode yang lebih pendek. Kemudian yang sinyal GN ini adalah sinyal 2 kali N adalah sinyal yang merupakan kelipatan dari sinyal XN, sehingga memiliki amplitude yang 2 kali lebih besar daripada sinyal XN-nya. Kemudian pada ketiga ini sinyal YN 0,5 XN adalah sinyal yang setengah dari sinyal XN, sehingga memiliki amplitude yang lebih kecil dibandingkan dengan sinyal XN. Selanjutnya, Untuk praktikum 10, di sini akan dilakukan suatu penyelarasan untuk 2 plot sinyal. Nah, yang pertama, di mana dibuatnya suatu plot sinyal, di sini penyelarasannya menggunakan sebuah time alike, di mana fungsi time alike itu adalah satu fungsi yang untuk melakukan suatu penyelarasan. Di sini fungsinya dapat dilihat pada modul. Nah, jadi sinyal XN itu yang pertama, yang pada sinyal yang X1N itu terdapat panjangnya itu 6 sampel, sedangkan pada sinyal X2N itu dengan panjangnya itu ada 7 sampel. Nah, di sini fungsi dari penyelarasan ini adalah untuk memastikan bahwa kedua sinyal itu dimulai dan berakhir pada indeks waktu yang sama. Dapat dilihat pada grafik yang telah dibuat pada plot sinyal tersebut. Selanjutnya untuk praktikum 11. Baik, praktikum 11 yaitu perkalian 2 sinyal, yang dimana nilai N ini nilai dari min 5 sampai 10. Kemudian X1 sama dengan cos sama 2 kali N tambah Pi per 2. Yang dimana untuk menghitung sinyal X1N, cos 2N tambah Pi per 2. X2-nya itu sama dengan 0,8 pangkat N, yaitu untuk menghitung sinyal X2N sama dengan 0,8 N. Hasil kali sama dengan X1 dikali X2 untuk menghitung hasil perkalian antara X1N dan X2N. Subplotnya dari subplot yang pertama itu 311 untuk menampilkan plot sinyal X1N. Kemudian pada plot sinyal yang kedua itu menggunakan subplot 312 untuk menampilkan plot sinyal X2N. Kemudian pada plot yang ketiga ini, subplot yang ketiga menggunakan 313 untuk menampilkan plot hasil perkalian X1N dan X2N, yang dimana dapat dilihat dari sini. Pada plot sinyal X1N sama dengan cos 2N tambah Pi, yaitu adalah gelombang kosinus dengan frekuensi 2 dan fase maju Pi per 2. Ini berarti sinyal ini berayun antara nilai positif dan negatif dengan periode Pi setiap setengah periode. Kemudian pada sinyal X2N yaitu adalah sinyal linear yang tumbuh dengan laju 0,8 per satuan waktu N. Ini adalah garis lurus dengan kemiringan positif. Kemudian yang ketiga, hasil perkalian. Hasil perkalian X1N dan X2N ini yang disimpan dalam variabel hasil adalah produk titik demi titik antara X1N dan X2N pada setiap titik N. Dengan kata lain, nilai hasil kali N adalah hasil dari perkalian X1N dan X2N pada waktu yang sama. Selanjutnya, praktikum 12.
Baik, untuk praktikum 12, di sini kita akan membuat suatu kode untuk memainkan sebuah file audio. Jadi audio read di sini sudah seperti SpeedVS ini sudah terdapat pada modul, kita ambil dari modul, kemudian ada sound XFS itu untuk memainkan suatu file audio, di mana nanti ada indeks channel dengan ketinggian untuk di sini adalah untuk memberikan indeks sampel dari hubungan waktu kontinu dan waktu diskrit. Maka nanti akan memunculkan suatu audio dari MATLAB tersebut, dari audio sinyal tersebut. Baik, untuk praktikum terakhir. Praktikum 13 yaitu memperbesar dan memperkecil volume dari file audio. Pada modul dari perbandingan ketiga variabel ini yaitu X adalah sinyal audio asli yang diambil dari file audio, sedangkan XB adalah hasil perkalian sinyal audio asli X dengan faktor 2, B sama dengan 2, yang dimana hal ini menyebabkan suara lebih lemah dibandingkan dengan X karena amplitudenya dikurangi setengah dari X. Kemudian XA adalah hasil perkalian sinyal audio asli X dengan faktor 0,5 A sama dengan 0,5, yang dimana hal ini mengakibatkan suara lebih keras dibandingkan dengan X karena amplitudenya diperbesar 2 kali lipat dari X. Sekian presentasi dari kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.